Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel. Kali ini kita akan saya share screen ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kardiovaskular, melanjutkan yang kemarin dari part 1. Nah, di part 2 ini kita akan membahas banyak sekali hal yang kemarin belum dibahas. Di antaranya yang pertama nanti ada yang namanya bunyi jantung. Kemudian auskultasinya bagaimana? Auskultasi itu cara mendengarkan bunyi jantung. Setelah kita tahu bunyi jantungnya, kita akan membicarakan dengan cardiac cycle atau irama jantung ya, siklus irama jantung seperti apa, di mana siklus itu terjadi secara berurutan ya, melibatkan atrium dan ventricle yang saling kontraksi dan relaksasi untuk menjalankan fungsi peredaran darah pada jantung. Setelah itu dibicarakan juga tentang volume sekucup ya, atau namanya adalah SV, stroke volume. Nah, di stroke volume itu ada dua indikator juga yang diperhatikan, yaitu EDV dan ESV atau end diastole volume dan juga end systole volume. Kemudian nanti ada curah jantung atau di buku bahasa Inggris namanya cardiac output ya. Curah jantung nanti bagaimana pengaruhnya terhadap nanti juga ada namanya preload dan afterload, itu yang mempengaruhi dari EDV maupun SV-nya sendiri. Kemudian preload dan afterload nanti itu mekanisme kerjanya bagaimana. Kemudian sedikit kita menyinggung tentang elektrokardiogramnya bagaimana, EKG-nya bagaimana. Kemudian nanti di akhir untuk memastikan konsepnya masuk ya, ada beberapa checklist atau semacam evaluation check gitu ya, untuk nanti kita berusaha menjawab di situ tentang apa yang what we have learned today ya, hari ini. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pertama. Ya, bunyi jantung sebenarnya ada 4 ya, S1, S2, S3, dan S4. Namun untuk S3 dan S4 itu bunyinya tuh jarang sekali terdengar ya. Low pitch artinya tuh sangat rendah. Nah, yang perlu kita ketahui hanyalah S1 atau bunyi jantung pertama dan S2 atau bunyi jantung kedua. S1 itu karena semua bunyi jantung itu karena menutupnya katup ya, baik katup AV dan katup SLV, semilunar valve gitu ya. Nah, pada katup AV, jika katup AV itu atrioventrikular ya, yang membatasi antara atrium dengan ventricle, jika itu tertutup, maka yang terjadi timbul bunyi jantung pertama. Kemudian bunyi jantung kedua, ya kan, itu namanya diastol ya. Kalau yang pertama AV tadi sistol, kalau yang bunyi jantung kedua namanya diastol. Nah, diastol itu terkait dengan penutupan SLV, semilunar valve. Nanti istilahnya ini mirip-mirip, ada SLV itu tentang katup ya, semilunar valve. Kemudian ada nanti tentang volume sekuncup itu namanya juga SV atau stroke volume. Nah, itu jadi awas keliru di situ. Sudah, jadi bunyi jantung pertama dan bunyi jantung kedua. Nah, ini adalah auskultasi atau bagaimana kita bisa mendengar dari bunyi jantung, khususnya dalam penutupan katupnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu auskultasi itu tidak dilakukan tepat di katupnya ya, melainkan kemana aliran darah pada katup tersebut membentur gitu ya, membentur dinding jantungnya. Nah, ada 4 titik yang perlu diperhatikan, adalah ada linea medioclavicularis atau garis tubuh yang membagi klavikula menjadi 2. Sebentar saya keluarkan pointer. Nah, di sini ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah ada namanya ICS atau interkostalis, itu gampangannya adalah dia tuh rongga di antara tulang-tulang dada. Nah, dihitungnya dimulai dari sini, ICS 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, lalu ada juga namanya
sternum ya, sternum atau tulang dada. Jadi patokannya hanya itu. Nah, kita urutkan yang pertama yang warna hijau ini untuk mendengar katup tricuspidalis. Nah, ini letaknya adalah di medial di bawah sternum ya. Jadi ini letaknya di bawah tulang dada, ini di antara di dekat spatium intercostalis 5. Kemudian ada juga yang sama katup mitralis itu sama-sama di ICS 5, tetapi dia itu letaknya di bawahnya di atas dari apek cordis. Apek itu dasar, cordis itu jantung ya. Jadi di sekitar sini di tepat ya, dekat di itu, tepat di garis tadi yang saya sebutkan linea medioclavicularis yang membagi clavicula menjadi dua. Nah, kemudian ada di bagian atas di ICS 2 masing-masing di bagian lateral medial spatium ya. Di medial spatiumnya yang sebelah kiri itu untuk mendengar katup dari pulmonalis, kemudian kalau yang di sebelah kanan itu untuk mendengar dari katup aortanya ya. Ini sama-sama di intercostalis 2. Nah, berikutnya saya kan banyak bicara di sini mengenai cardiac cycle atau siklus jantung ya. Jadi banyak sekali faktor yang akan kita perhatikan. Yang pertama dari elektrokardiogramnya, kemudian dari pressure atau tekanannya. Tekanan ini yang dilibatkan adalah tekanan dari atrium kiri, ventricle kiri maupun tekanan dari aorta ya, pembuluh aorta, serta ada sedikit intervensi atau peranan dari katup-katup baik semilunar maupun arterioventrikular. Kemudian ada heart sound yang sudah kita bahas tadi. Di situ sudah lihat ada gelombangnya ada 4 ya, S1, S2, S3, S4, tapi yang mungkin kita lebih detailkan adalah S1 dan S2 saja. Kemudian ada juga volume. Volume ini terkait dengan tadi yang saya sebutkan, ada SV, EDV, dan ESV ya. SV itu stroke volume atau volume sekuncup ya bahasa Indonesianya. Kemudian ada EDV, end diastolic volume, lalu ada end systolic volume. Kemudian kita juga bahas jantung itu di setiap grafik itu berada di posisi apa yang terjadi, apa yang kontraksi, apa yang relaksasi, apa yang masuk, dan kemudian katup apa yang menutup, kita bahas semua. Nah, kita yang pertama biar memudahkan adalah dengan diagram elektrokardiak EKG ya. Nah, di EKG itu sebenarnya hanya ada 2 jenis gelombang umum, yaitu gelombang depolarisasi dan juga gelombang repolarisasi. Gelombang depolarisasi itu melibatkan gelombang P ya, gelombang P dan kompleks QRS. Habis itu untuk repolarisasi itu jelas ke gelombang T. Yang perlu diketahui sebagaimana yang sudah dibahas di yang video part 1, bahwasanya depolarisasi itu menyebabkan terjadinya kontraksi ya. Jadi kontraksi baik nanti itu terjadi di atrium maupun ventricle. Nanti juga bagaimana ketika kontraksi itu volume darahnya, kemudian ada juga celah ya, maksudnya ada interval waktu jeda di mana semua katup menutup, itu nanti kita bahas di situ. Kemudian untuk repolarisasi, maka kemarin dari diagram potensial aksi ya, kalau misalkan repolarisasi yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kanal K itu masuk ya, sedangkan kanal NA itu menutup, sehingga membran itu khususnya otot yang berkontraksi itu menuju ke resting membran ya, potensial istirahat, sehingga itu menyebabkan terjadinya relaksasi ya. Ada juga pengaruh dari kemarin saat relaksasi otot jantung itu ya, di mana CA dan troponin C terlepas, kemudian CA itu dari ICF nanti akan dipompa ada yang dipompa menuju ke SR ya, sarkoplasma retikulum dari otot jantung itu sendiri, maupun dikeluarkan ke ECF ya, extracellular fluid. Nah, itu dengan mekanisme pertama ada pompa Serka yang mengembalikan ion Ca yang ada di intracellular fluid menuju sarkoplasma reticulum dari otot jantung ya, heart muscle itu. Kemudian ada yang dikeluarkan dengan namanya yang pertama adalah pertukaran ya, Na dan counter transport ya, pertukaran Na dengan Ca dengan Na, kemudian Na nanti dikeluarkan oleh enzim NAK ATPase yaitu ya.
Itu nanti ada kaitannya dengan keseimbangan cairan tubuh. Baik, kita lanjutkan tadi tentang mekanisme kontraksi. Nah, kita lanjutkan, kita langsung bahas saja. Jadi ini ada penomoran yang membuat kita mengerti alurnya ya, tidak loncat-loncat bingung. Nah, sedangkan di sini ini hanyalah pendukung ya, data yang di kiri ini pendukung dari bagaimana apa yang terjadi di jantung dan ini yang terjadi di elektrokardiogramnya. Kita pakai ini aja yang lebih sederhana ya. Jadi yang pertama adalah adanya gelombang P pada elektrokardiogram itu menandakan adanya depolarisasi dari atrium ya, depolarisasi atrium, kemudian depolarisasi ini menyebabkan nomor 2 adalah, oke saya lanjutkan tadi, setelah tercapai dari depolarisasi dari atrium, maka yang terjadi adalah atrium itu terbentuklah atrium sistol. Nah, ini pada tahap atrium sistol itu terjadi selama 0,1 sekon atau 0,1 detik. Nah, pada saat atrium itu sistol atau berkontraksi, maka katup dari AV terbuka ya, katupnya terbuka sehingga aliran darah itu masuk. Nah, faktanya yang terjadi adalah aliran darah yang mengalir ke ventrikel itu hanya sekitar, ada buku yang menyebutkan 25 ml, sedangkan di ventrikel sendiri sudah menerima darah yang berasal dari siklus sebelumnya itu sebesar 105 ml. Nah, penggabungan ini yang masuk ke dalam ventrikel ini dinamakan dengan EDV ya, atau N diastole volume ya, N diastole volume, dan itu besarnya adalah berarti 25 tambah 105 130, tetapi ada buku lain yang menyebutkan itu 135. Jadi untuk menghargai pendapat dari banyak ilmuwan ya, kita membuat EDV itu antara 130 sampai 135 ml. Kemudian tahap yang keempat adalah adanya kompleks QRS. QRS ini terjadi adanya depolarisasi dari membran ventrikel. Nah, kenapa kok di diagram ini agak menurun ya? Kenapa? Karena kaitannya kemarin adanya perlambatan mungkin ya. Ini mungkin dugaan sementara mungkin ya. Adanya perlambatan 0,3 detik ya kalau nggak salah yang terjadi pada internodus ya, internodus antara penjalaran dari nodus SA ke nodus AV itu kalau nggak salah 0,3 sekon. 0,03 sekon ya. Nah, itu mungkin yang menyebabkan elektrokardiogram itu agak sedikit turun kemudian naik, tetap naik karena tetap terjadi depolarisasi. Kemudian karena depolarisasi dan ini sudah ke ventrikel, maka darah dari ventrikel itu akan kontraksi. Nah, kontraksi dari ventrikel itu akan menyebabkan katup dari AV menutup ya, atrioventricular menutup, dan itu timbul yang namanya S1 nih di sini ya, bunyi jantung pertama S1. Menutup ya, katup ini menutup, muncul dup gitu, loop ya, bunyi jantung pertama. Nah, kemudian ada celah, ada interval kalau nggak salah 0,05 sekon itu di mana seluruh katup yang ada itu tertutup sehingga darah itu tertahan ya, tertahan di dalam ventrikel dengan volume dan otot ventrikel yang sama. Nah, itu tahap ini dinamakan dengan isovolumetric contraction ya. Jadi di mana kontraksi itu otot berarti otot ventrikel kontraksi, dan isovolumetric berarti isovolumik dan isometrik. Nah, isometrik itu karena panjang ototnya sama saat berkontraksi ya, sedang panjangnya sama. Kemudian isovolumik itu volumenya sama. Kenapa? Karena seluruh katup yang ada di ventrikel itu menutup. Ini sesaat ya, tahap sesaat sebelum ventrikel ini merenggang kontraksi, tapi belum kan untuk mendorong dari katup SLV semilunar valve itu ada ambang batasnya. Nah, ketika kontraksi ini sudah mendorong katup SLV untuk terbuka, maka darah itu akan masuk ya, akan masuk ke dalam baik itu ke arteri pulmonalis maupun ke aorta. Nah, masuknya darah ini dinamakan ejection, ventricular ejection ya, ejeksi ya, tahap ejeksi kalau di buku
ada yang menyebut itu ejeksi ya, atau ejection ventrikular. Jadi ventrikularnya mengalami ejeksi dan itu mengeluarkan ya kurang lebih 70 ml, sekitar 70 ml. Sehingga ada darah tersisa yang ada di ventricle yang tertinggal. Itulah yang kita sebut, kita namakan dengan end systole volume. Jadi end systole volume itu adalah volume yang masih ada pada ventricle setelah berkontraksi. Itu besarnya ada yang menyebut 60, ada yang menyebut 65 ml. Jadi kita buat saja untuk ESV ini ya. ESV adalah 60 sampai 65. Sedangkan stroke volume berarti selisihnya ini itu tetap ya 70. Jadi misalkan kita menganut pendapat pertama bahwasanya EDV itu adalah 130, maka untuk ESV-nya kita menganut juga pendapat pertama juga 60, sehingga tinggal kita kurangi 130 kurangi 60 hasilnya 70. Kemudian kalau kita menganut pendapat kedua bahwasanya EDV itu 135 dan ESV-nya adalah 65, kita kurangi hasilnya sama ya 70. Jadi mutlak, jadi sudah mutlak kalau stroke volume atau volume sekuncup itu besarnya ukurannya kadarnya itu 70 ml. Nah, setelah ejeksi tadi, maka akan muncul gelombang T di sini ya. Gelombang T itu gelombang yang berbeda dari P dan QRS. Jadi T itu merupakan gelombang repolarisasi. Di mana kemarin kita sudah bahas bahwa repolarisasi itu kanal CA long lasting-nya itu tertutup, sedangkan kanal K itu terbuka, sehingga depolarisasi menurun ya, karena banyak kadar K yang dikeluarkan dan itu menyebabkan repolarisasi dan membawa membran itu menuju resting potensial istirahat, di mana artinya itu terjadi relaksasi ya. Nah, kemudian setelah karena adanya repolarisasi, maka nomor 9 adalah akan terjadi ventricular distol ya. Jadi ventrikelnya mengalami distol, relaksasi, sehingga menyebabkan katup aorta itu tertutup ya. Katup semilunar SLV, semilunar valve tertutup. Nah, tertutupnya SLV ini menimbulkan S2 atau bunyi jantung kedua ya. Nah, kemudian karena SLV menutup dan yang terjadi pada fase jantungnya adalah isometric relaxation ya, isovolumetric relaxation. Isovolume berarti isovolumis dan isometrik. Isovolumis berarti volumenya sama dan itu terjadi saat relaksasi. Kemudian isometrik berarti ototnya sama-sama relaksasi, panjangnya sama ya. Kemudian setelah sampai pada titik ini repolarisasi itu sudah masuk ke tahap relaksasi ya. Tahap relaksasi ini yang periode relaksasi ini terjadi selama 0,4 sekon. Nah, kemudian saat periode relaksasi ini atau ventricle filling, pengisian ventricle ini, ketika tekanan ventricle itu kurang lebih rendah daripada tekanan atrium, maka katup AV terbuka sehingga terjadilah ventricular filling, pengisian ventricle. Nah, ventricular filling itu tidak hanya berasal dari vena ya, vena yang dari seluruh tubuh maupun dari vena pulmonalis, tetapi juga berasal dari darah yang terhambat ya di atrium saat ventricle itu berkontraksi, dan itu mengisi. Dan kenyataannya total dalam ventricular filling ini adalah 3/4 dari kapasitas ventricle, dan nanti sisanya adalah ditambahkan saat terjadi depolarisasi dari atrium. Kemudian saat akhir relaksasi atau saat volumenya sudah 3/4 dari ventricle, maka akan ditandai dengan munculnya gelombang P seperti itu. Dan ini adalah ringkasan dari cardiac cycle atau siklus jantung yang terjadi terus-menerus dan akan berakhir kalau memang sudah waktunya kita menghadap ke Allah, itu sudah memang berakhir berarti cardiac cycle-nya. Nah, ini merupakan hanya terperinci detailnya dari apa yang tadi saya sampaikan, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ini sama ya, dari ini keterangan penjelasan dari ini. Nah,
kontraksi ventricle isovolumik itu seperti yang saya bilang isovolumik dan isometrik. Volumenya tetap karena semua katup tertutup, dan isometrik karena panjang otot yang berkontraksi itu sama ya. Kemudian ejeksi ventricle, ejeksi itu berarti ventricle yang dikeluarkan. Nah, ejeksi ventricle itu dia mampu mengeluarkan 70 sehingga dari total EDV ya yang end diastolik yang didapatkan di saat kontraksi ventricle sesaat sebelum ventricle berkontraksi itu 130 sampai 135. Nah, yang dikeluarkan itu hanya sekitar 70 sehingga menyisakan ya antara 60 dan 65 itu sebagai ESV. Nah, sisa yang tadi di 70 itu merupakan stroke volume ya, atau volume sekuncup dalam bahasa Indonesia. Ini mungkin sama ya grafiknya karena saya hanya copy dan paste di sini. Maksudnya adalah untuk menghadirkan point of view yang baru ya dari gambar yang lain. Jadi kalau gambarnya diganti tetap konsepnya tidak berubah ya. Nah, ini adalah diagram Weger. Nah, sebenarnya diagram Weger itu sama kayak yang tadi ya. Dan ini melibatkan ini sudah ada. Ini adalah unsur-unsur yang harus kita perhatikan ya, yang mempengaruhi dari pemompaan jantung. Yang pertama adalah dari tekanan arteri, kemudian yang kedua dari elektrokardiogramnya, kemudian fonokardiogram atau bunyi jantungnya, kemudian dari tekanan ya, tekanan khususnya adalah atrium dan ventricle, kemudian ada juga volume ventricle. Volume tadi yang sudah kita bahas ya, jadi ini adalah tahap-tahapnya. Ini mungkin agak sedikit lebih lengkap ya, tapi sama aja intinya. Kalau sampai di sini tuh pengulangan aja, jadi jangan bingung ya, jangan bingung dengan kok ini banyak banget. Aslinya ya ini yang sudah kita jelaskan, kemudian ini ada tambahan dari gelombang A, gelombang C, dan gelombang V. Itu terkait dengan tekanan atrium ya. Jadi gelombang A, gelombang huruf-huruf itu nanti itu akan berguna dalam pulsasi vena jugular interna atau JVP. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya. Atau dari sini saja udah bisa kita baca dari A itu berarti terkait dengan depolarisasi dari atrium ya, atrium kanan. Kemudian kalau gelombang C ini berarti terkait dengan sesak itu ya, isovolumetrik kontraksi ya, ini sesaat sebelum vena itu mengeluarkan darahnya, kemudian baik itu ke arteri pulmonalis maupun ke aorta ya. Kemudian gelombang V ini berarti adalah karena ini sudah melewati sistolik ya, maka ini adalah gelombang V itu terkait dengan nanti pengisian atrium itu baik itu ada pengaruhnya dari EDV itu sendiri ataupun dari vena turn ya, atau darah yang kembali ke vena, nanti itu ada kok di bagian belakang. Nah, ini adalah penjelasan lebih dari sudut pandang yang lain ya. Nah, jadi ini ventricular ejection tadi sama ya, ejection ventricular, ejection tahap ejeksi sama, di mana kita lihat dari diagram ini ventricle itu memompa darah. Nah, baik ke sini berarti ke arteri pulmonalis, kalau ke sini berarti ke aorta ya. Kemudian isometric ventricular contraction ya, ini seperti yang saya bilang, jadi di sini tuh sesaat, jadi di sini tuh penuh volume darahnya ya. Ini adalah disebut dengan EDV ya, end diastolic volume, dan ini sudah tertutup dan ini sesaat sebelum terbuka. Kenapa? Karena tekanan di sini tuh belum mencapai ambang batas untuk membuka, mendorong ini ya. Istilahnya belum kuat gitu ya. Ketika sudah kuat terjadi ini ejeksi. Nah, ini adalah ventricular relaksasi. Jadi ini terbuka ya, relaksasi. Kemudian yang di sini adalah late distol, atau ini adalah pengisian ya, pengisian dari ventricle, di mana ini itu tidak ada katup melonggar, dan ini juga posisinya terbuka, dan pada kenyataannya pada tahap ini adalah 3/4 dari ventricle itu sudah terisi darah, dan sedangkan tahap ini hanya menambahkan berapa ya,
seperempatnya atau sekitar 25 ml dari 130 atau 135 dari EDV ya, end diastolic volume darah seperti itu. Nah, ini adalah seperti yang saya bilang tadi, ini terkaitannya dengan tekanan dari ventricle, ini mudah ya. Jadi tahap 1 tahap pengisian ya, otomatis tekanan ventricle-nya itu sedang bertahap ya, untuk mengumpulkan energi, di mana saat darah itu sudah masuk maka akan terjadi kontraksi isovolumik ya, isovolemik sama aja ya, isovolumik. Kemudian saat terjadi kontraksi isovolumik itu maka katup dari itu ya, katup trikuspid ya, katupnya AV ya, intinya katup AV tertutup. Kemudian katup dari itu SLV, semilunar valve juga belum terbuka. Nah, terbuka ketika sudah masuk ke periode ejeksi, di mana nilai kontraksi dari ventricle itu sudah cukup ambang batas untuk mendorong atau membuka dari SLV, semilunar valve, dan itu meninggi dan tekanannya akan merendah ketika sudah relaksasi isovolumik ya, bahkan cenderung menuju ke tekanan yang rendah. Ini ada juga pengaruh dari tekanan sistol dan diastol ya. Seperti itu. Ini juga sama ya. Ini memerlukan penjelasan lebih detail, lebih besar ya daripada ini. Dan di sini logis sekali ya. Jadi saat ini itu katup mitral itu katup yang membatasi antara AV ya, anterior ventricular masih tertutup. Kemudian di titik ini merupakan katup aorta, katup yang bisa membuka. Kenapa? Karena sudah ada ini kontraksi isovolumik yang mendorong dari katup ini. Berarti bisa kita lihat ya bahwasanya katup aorta itu dibuka ketika tekanannya itu minimal 80 ya. Jadi kalau tekanan dari ventricle masih kurang dari 80 maka nggak bisa membuka katup aorta seperti itu. Nah, kemudian periode injeksi atau ejeksi sama aja. Nah, dan seterusnya ya. Seperti itu. Yang kita lanjut. Nah, ini adalah terkait dengan volume sekuncung atau stroke volume. Jadi ada 3 faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah preload. Seperti yang saya bilang, preload itu perenggangan intinya, kemudian adalah contractility atau kontraksi dari otot-otot ventrikular ya. Kemudian ada juga afterload. Afterload itu terkait dengan tekanan ya, tekanan pressure yang harus dilawan, yang harus diatasi ya sebelum ejeksi ventrikular ya gitu ya. Kemudian stroke volume penghitungannya SV adalah EDV dikurangi ESV ya. Kemudian kemarin juga kita bisa mengukur bagaimana kalau ukuran darah berapa persen yang standar kadar berapa persen yang jika itu dikatakan normal. Seperti yang saya sudah sampaikan di video yang pertama, rumusnya adalah SV ya, SV dibagi dengan N diastolic volume ya, dikali 100%. Kita asumsikan bahwa SV-nya itu adalah 70 ya, sudah mutlak ini. Kemudian yang IDV kita asumsikan, kita pakai pendapat kedua 135 ya. Ini kemarin setelah saya hitung, ini hasilnya adalah 51,8%. Berarti disimpulkan bahwa minimal kadarnya segini ya, dari darah yang dipompa itu mencapai normal. Kalau kurang dari ini atau intinya kalau kurang maka berarti itu tidak normal, itu saja ya. Kemudian ada hukum Fox-Starling, bahwasannya itu peningkatan dari EDV itu dia tuh juga mempengaruhi terhadap stroke volume atau namanya volume sekuncup gitu ya. Nah, ini for one thing ESV ini kita sudah bahas tadi ya. ESV itu 65 ml ya. Oke. Jadi stroke volume adalah yang mutlak 70, dan untuk 135 ini apa? Ini adalah EDV atau end diastolic volume ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah end diastolic volume itu dipengaruhi oleh preload. Jadi preload itu adalah perenggangan ya, perenggangan yang terjadi
sesaat sebelum kontraksi. Jadi preload ini berbanding lurus dengan EDV dan itu juga bisa berbanding lurus dengan kekuatan kontraksi dan ini masuk akal. Jadi ketika tahap preloadnya perenggangannya itu maksimal, maka ototnya itu otot ventrikel merenggang maksimal sehingga volume darah itu bisa banyak ya. Nah, jika volume darah banyak nanti pada saat ejection ventrikular itu tekanannya juga akan meningkat. Nah, faktor-faktornya seperti yang sudah saya bilang, pertama adalah tekanan ventrikel, kemudian yang kedua adalah vena return. Ya, ini sudah saya masukkan, yang saya maksud vena return itu dari 3 sumber ya, dari volume darah, kemudian dari tekanannya, kemudian ini yang faktor yang mempengaruhi ya, kemudian dari negatif torakal pada tekanan torak negatif ya, yang tekanan darah ini yang volume darah dipengaruhi oleh urinisasi dan juga keseimbangan fluid volume nanti dibahas di cairan tubuh ya. Kemudian venous pressure itu tekanannya vasokonstriksi. Jadi vasokonstriksi itu ketika ibarat kita nyiram bunga kemudian selang ya, terus kita kecilkan ini kan lebih banter ya gitu. Dan itu juga dipengaruhi oleh pompa, di barat nyiram juga ada pompa airnya, pompanya itu adalah pompa dari skeletal mass gitu ya. Kemudian vasokonstriksi itu dipengaruhi salah satunya oleh simpatik ya, seperti saat kita saat kita kedinginan ya, saat kedinginan ini ada kaitannya dengan termoregulasi, jadi kedinginan itu vasokonstriksi, kalau panasan itu vasodilatasi ya. Ya seperti itu. Kalau misalkan saya salah bisa dibaca ya, jangan dijadikan pedoman. Oke, selanjutnya adalah afterload. Jadi afterload itu kenapa saya tulis before ejection? Jadi afterload itu terjadi sebelum ejeksi. Nah, bedanya dengan EDV tadi preload ya, preload itu sebelum kontraksi. Jadi preload itu saat masih ventrikelnya itu cenderung agak renggang ya. Sedangkan kalau afterload itu sebelum ejeksi, di mana dari ventrikelnya itu sudah mengalami kontraksi ya, dan itu harus tekanan yang harus dilawan. Nah, uniknya ada umpan balik negatif di sini. Bagaimana jika di mana ketika afterload meningkat, afterload itu berarti tekanan meningkat bisa mungkin karena hipertensi atau tekanan darah tensi yang meningkat, kemudian bisa juga dari arteriosklerosis atau penyumbatan dari arteri ya. Nah, itu menyebabkan dari afterloadnya meningkat. Afterload meningkat itu menyebabkan dia itu stroke volumenya menurun. Nah, kalau apa yang terjadi jika stroke volume menurun? Nah, stroke volume kan itu berarti darah di ventrikelnya itu meningkat ya, darah di ventrikel meningkat seperti itu ya. Habis itu adalah cardiac output, jadi curah jantung. Apa sih curah jantung itu? Curah jantung adalah volume darah yang bisa dikeluarkan dari ventrikel kiri ataupun ventrikel kanan menuju aorta atau arteri pulmonalis per menit ya, curah jantung. Jadi misalkan dikeluarkan kalau dari left ventricle berarti menuju arteri kalau left ventricle berarti menuju aorta, pembuluh arteri yang besar yang mengalirkan ke seluruh tubuh. Tapi sedangkan kalau dari ventricle kanan itu berarti menuju arteri pulmonalis per menit ya. Nah, itu rumusnya adalah stroke volume atau SV tadi sekitar 70 itu dikalikan dengan cardiac rate atau detak jantung ya, detak jantung beat per menit ya. Contohnya itu sudah dicontohkan bahwasanya ada contoh kasus itu manusia laki-laki ya, SP-nya 70 dan heart rate-nya 75 atau detak jantungnya 75, maka kita bisa hitung cardiac output atau curah jantungnya berapa. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Untuk cardiac rate atau detak jantung bisa jadi karena parasimpatik. Parasimpatik itu seperti halnya kalau ini terkait dengan itu ya, epinefrin dan norepinefrin dalam respon kondisi darurat ya. Jadi kalau kondisi darurat misalkan kita dikejar sesuatu ya, maka cardiac rate jadi detak jantungnya itu ditingkatkan oleh kalau tidak salah oleh enzim norepinefrin ya, yang di mana norepinefrin itu mampu memiliki daya jangkau ke reseptor beta 2 yang tidak
pada otot jantung yang tidak bisa dijangkau oleh epinefrin. Nah, cardiac rate yang tinggi otomatis berbanding lurus dengan curah jantung. Artinya apa? Semakin banyak ya darah yang dikeluarkan oleh ventricle, dalam hal ini khususnya adalah ventricle kiri ke seluruh tubuh, dan ini berguna banget untuk supply otak maupun otot energi saat kondisi darurat. Nah, sedangkan parasimpatik juga bisa ya, simpatis bisa, kemudian simpatis itu juga meningkatkan kekuatan kontraksi ya, sehingga kalau kontraksi tadi meningkat ya, ini kaitannya dengan jantung ya, ini bisa mempengaruhi terhadap stroke volume, entah itu mengurangi atau menambah ya. Kemudian ada juga efek Starling, di mana dia mengatakan bahwasannya semakin banyak EDV maka semakin banyak juga stroke volume yang dihasilkan ya. Nah, itu EDV ke stroke volume hubungannya itu. Kemudian min yang garis titik-titik putus itu mungkin kurang tahu ya maknanya, apakah itu menghambat atau tidak. Jadi tekanan arteri pressure itu, jadi kalau tekanan arterinya dari terkait dengan afterload ya, tekanan arteri yang tinggi ya mungkin membuat stroke volume menurun ya, itu. Oh, berarti yang titik-titik itu adalah inhibitor yang menghambat. Dan ini adalah diagram lengkap ya, hierarki bagaimana integrasi untuk mencapai cardiac output ya. Jadi cardiac output kita kembalikan bahwasannya bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu adalah stroke volume atau katup volume sekuncup, dan juga heart rate atau detak jantung ya, di mana katup sekuncup itu jika preload meningkat maka stroke volume juga meningkat ya. Hal ini logis karena secara umum sebenarnya kalau preload meningkat maka EDV juga meningkat. Nah, sedangkan perhitungan dari SV adalah melihat dari jumlah EDV pada awalnya. Kemudian contractility juga mempengaruhi ya. Jadi itu adalah contohnya adalah bisa dengan katekolamin, glukagon maupun hormon tiroid. Ini kemudian ada peningkatan dari ion Ca dari ECF ini kita cellular fluid, kita pakai bahasa Inggris saja. Jadi ECF itu kemarin ada kaitannya dengan tubulus T pada otot jantung, di mana itu ada kanal CA tipe long lasting, dan itu nanti akan CA menginduksi CA pada reseptor riodin pada SR reticulum sarcolemma dari SR itu sarcolemma reticulum dari otot jantung sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi ya. Nah, kontraksi itu umpan balik positif kepada stroke volume semakin meningkat ya. Kemudian kalau afterload yang menurun ini, maka dia itu akan meningkatkan stroke volume ya. Karena kalau afterload-nya atau tahap di mana tekanan yang harus ditahan itu banyak, maka berarti dia akan mempengaruhi stroke volume ya, bisa mengurangi. Nah, kemudian untuk heart rate itu bisa dari nervous system, baik itu dari cerebral, limbik. Limbik itu terkait dengan perilaku ya, reseptor, baroreseptor, dan kimia, kemoreseptor. Mungkin bisa dari rangsangan dari hormon ya, chemical itu dengan katekolamin. Katekolamin itu berarti ya hormon jenis katekolamin. Kemudian ada hormon tiroid juga, dia itu akan mempengaruhi dari heart rate. Makanya kemarin ada kasus namanya hipertiroid itu, di mana pasiennya itu atau orang itu mengalami detak jantung yang meningkat ya. Kemudian faktor lain ada olahraga, terus suhu ya, suhu itu juga mempengaruhi. Kemudian mungkin dari perilaku kelamin juga mempengaruhi, jadi meningkatkan heart rate, di mana heart rate yang meningkat dan volume yang meningkat atau salah satunya saja meningkat, maka dia akan meningkatkan cardiac output. Nah, ini adalah konsep cek yang harus kita lakukan untuk mengukur ya bagaimana pemahaman. Oke, kita coba langsung yang pertama, during the atrial filling. Selama pengisian atrial, is pressure the atrium higher or lower daripada pressure in vena cava, ini gampang banget ya, maka tekanannya jelas lebih rendah ya daripada vena. Kalau lebih tinggi darah, berarti kan dari atrium keluar ke vena tentu nggak mungkin.
Oke, yang kedua, bagian mana ya, atrium atau ventricle. Jadi kita tinggal pilih atrium atau ventricle yang tekanannya lebih tinggi selama saat fase-fase di cardiac cycle atau siklus jantung. Yang pertama saat ventricular ejection, maka yang lebih tinggi jelas ventricle ya. Kemudian isovolumic relaxation, berarti yang lebih tinggi adalah ventricle, sama ya. Kalau jadi biar syarat masuk ya ventricle-nya harus lebih tinggi. Kemudian saat atrial and ventricular distol, nah, ini yang lebih tinggi adalah diastol ini atrium ya, karena darah itu akan masuk dari atrium ke ventricle. Kemudian dari isovolumic ventricular contraction itu jelas yang lebih tinggi adalah ventricle, dan pada tahap isovolumic ventricular contraction ini dia itu bisa menutup dari katup AV dan menghasilkan S1 bunyi jantung pertama. Nah, oke, kita lanjut ke konsep berikutnya. That's so challenging ya, sangat menantang ya. Yang pertama nomor 26 dengan figur ini, dengan gambar ini ya, kita dengan alat bantu ini. Jadi at what point the cycle do EDV. Jadi EDV itu terjadi di 3 ya ini ya. Saat isovolumic ya. Jadi EDV itu di mana seluruh darah itu masuk, baik dari darah yang sini maupun darah yang sudah diisi di sini, totalnya itu adalah EDV di tahap 3. Kemudian ESV, sebagaimana diketahui ESV itu ada di tahap 5 ya. ESV itu merupakan darah yang tersisa setelah ventricle berkontraksi. Otomatis tidak mungkin di tahap 4 karena tahap 4 itu ventricle-nya masih berkontraksi. Oke. Nomor 27. Dari diagram Wicker yang ada di gambar sebelah itu, oh iya, ini kan ada gambar-gambar toh. Nah, kita akan mencocokkan dengan pernyataan ini. Jadi yang A, N diastolic volume mana dari N EDV. EDV itu ternyata adalah ini ya, N diastolic volume yang E ini. Kita coret-coret di sini aja. Jadi ini adalah yang A ya. Ini adalah N diastolic volume. Kemudian kita itu saja N systolic, berarti yang ini ya, yang F jelas yang F ini ya, N systolic. Habis itu yang B ya, arteri valve open. Jadi kapan saat katup arteri terbuka ini ya, ini yang B ya. Kemudian saat katup mitralnya terbuka, ini yang ini ya, katup mitral. Ini ya, katup mitral saat terbuka tuh yang ini ya, nggak mungkin yang ini. Yang ini adalah yang C berarti ya. Kemudian yang terakhir yang D berarti yang B ini ya. Jadi tahap D ini merupakan katup aorti tertutup ya. Seperti itu. Dan di kunci jawaban ternyata benar ya guys. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Why does arterial pressure increase just to the right point of J? Kenapa ya kok tekanan arteri itu hanya meningkat di sini ya? Karena ini berdasarkan tekanannya ya, bahwasanya kalau itu tekanan maka dia itu akan melepaskan darah ya, melepaskan ke mengisi ya, dengan darah seperti itu. Kemudian what does ventricular pressure set up suddenly at point C? Apa yang dilakukan oleh tekanan ventrikuler ya? Jadi ini kita lihat jawabannya aja. Ventricular pressure set up when the ventricle contract on a fixed volume of fluid. Jadi tekanannya itu meningkat ketika ventricle kontraksi ya, untuk menentukan memfiksasi atau memastikan dari volume darahnya seperti itu ya. Oke, mungkin ini slide terakhir ya. Demikian dari part 2 ini. Mohon maaf dan jika ada salah. See you in next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.